Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran biologi. Pada kali ini yaitu kita membahas tentang materi anabolisme yang berupa fotosintesis dan kemosintesis. Nah, sekarang ini, apakah proses fotosintesis? Kenapa fotosintesis dikatakan anabolisme? Ya, berdasarkan reaksi di sini, yaitu reaksi fotosintesis berupa senyawa H2O, kemudian ada CO2, berubah menjadi C6H12O6. Jadi berarti senyawa kompleks. Jadi H2O sama CO2 berarti senyawa lebih sederhana. Ini akan berubah atau digabung menjadi C6H12O6 ini senyawa kompleks. Berarti fotosintesis itulah sebabnya dikatakan sebagai reaksi anabolisme. Nah, sekarang apa itu sendiri proses fotosintesis? Kalian amati gambar. Di sini ada air, ini molekul sederhana, dan juga bersama dengan CO2 akan digabung berubah menjadi glukosa bersama dengan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Itulah proses fotosintesis. Saya ulang, proses fotosintesis adalah proses penyusunan senyawa karbon dioksida dan CO2 dan H2O akan membentuk sebuah senyawa organik berupa gula dan juga oksigen yang berlangsung di kloroplasnya daun dengan bantuan cahaya matahari. Nah, sekarang di manakah tempatnya fotosintesis? Coba kalian amati gambar. Ya, di sini ada organ apa? Organ daun. Dalam organ daun itu tersusun jaringan-jaringan. Kemarin sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang jaringan yang menyusun organ. Ya, ini organ daun, di atas jaringan apa? Di sini ada jaringan yang berbentuk seperti tiang, ini namanya palisade. Dan kemudian ada jaringan yang letaknya berongga, namanya jaringan spons. Di sini kenapa berwarna hijau? Karena di sini banyak kloroplasnya. Sehingga disinilah di dua jaringan inilah pada organ daun bisa berlangsung proses fotosintesis. Ini diambil diperbesar sebuah sel, di sini ada kloroplas. Nah, kita ambil, kita perbesar kloroplas. Nah, ini hasilnya di bagian manakah dari organel kloroplas tempat berlangsungnya fotosintesis? Berarti kita harus mempelajari tentang bagian-bagian dari kloroplas. Kloroplas itu sebenarnya memiliki dua membran, ada membran luar dan membran dalam. Kemudian isinya ada kantong-kantong pipi, ini namanya tilakoid. Kantong-kantong pipi ini namanya tilakoid yang berisi klorofil. Nah, kalau tumpukannya atau beberapa tilakoid itu disebut granum, ya. Nah, disinilah banyak terdapat klorofil, sehingga disinilah tempat terjadinya fotosintesis, khususnya adalah reaksi terang, karena di sini terjadi penyerapan energi cahaya matahari. Berarti di sini langsung reaksi terang. Kemudian nanti hasilnya akan diproses di bagian yang namanya stroma. Stroma ini adalah cairan di dalam kloroplas. Disinilah akan berlangsung reaksi yang kedua, yaitu reaksi gelap. Ya, jadi saya ulang. Di manakah tempat terjadinya fotosintesis pada organ apa tadi? Daun. Di jaringan apa? Jaringan palisade dan spons. Jaringan palisade dan spons. Kemudian di organel apa? Di organel kloroplas. Tepatnya di bagian apa? Yaitu tepatnya di bagian tilakoid atau kantong pipih yang berisi klorofil sebagai tempatnya reaksi terang, dan di bagian stroma atau cairannya kloroplas sebagai tempat reaksi gelap. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan komponen fotosistem. Yang diperlukan apa saja dalam proses fotosintesis? Yang pertama adalah bahan baku, yaitu bahannya berupa CO2 dan H2O. Kemudian membutuhkan energi cahaya matahari. Yang ketiga membutuhkan pigmen fotosintesis, yaitu berupa kumpulan klorofil. Kemudian yang keempat adalah enzim untuk mempercepat sebuah reaksi. Nah, ini selanjutnya kita membahas satu persatu dari komponen
yang dibutuhkan dalam fotosintesis tersebut, yang pertama adalah cahaya matahari. Ini adalah grafik dari spektrum cahaya matahari yang akan diserap oleh klorofil. Berarti berdasarkan di sini, berarti apa sih fungsinya klorofil? Nah, di sini pigmen fotosintesis ini sama dengan klorofil disebut sebagai reseptor. Reseptor artinya yang menerima cahaya atau yang menangkap energi cahaya. Itulah kenapa fotosintesis membutuhkan klorofil atau pigmen, karena berfungsi untuk menangkap energi cahaya atau sebagai reseptornya. Nah, kemudian apa contohnya jadi klorofil? Ada klorofil A sama pigmen yang lain. Klorofil A ini menangkap warna cahaya hijau dan biru, di mana pigmen ini sebagai pigmen yang berperan langsung dalam proses fotosintesis. Kemudian ada pigmen B, ini menyerap warna cahaya hijau, kuning hijau, dan juga karotenoid yang nanti berfungsi untuk mentransfer energi ke klorofil A. Ya, jadi klorofil A itu pigmen yang berperan langsung sebagai utama. Sedangkan yang mentransfer ini perantaranya bisa berupa pigmen lain, contohnya pigmen klorofil B atau juga karotenoid. Nah, sekarang selanjutnya, apakah fotosistem? Foto itu cahaya, sistem itu kumpulan, sebuah organisasi ya, berarti kumpulan. Berarti fotosistem itu sebenarnya adalah, di sini contohnya ada gambarnya berupa bulatan-bulatan. Ini berarti pigmen-pigmen. Dan dia jumlahnya banyak, berarti kumpulan-kumpulan pigmen yang berfungsi menangkap energi cahaya sekaligus mentransfer energi cahaya ke klorofil A yang berperan langsung dalam proses fotosintesis. Itu adalah fotosistem. Saya ulang, apa tadi fotosistem? Fotosistem adalah kumpulan pigmen atau sebuah organisasi pigmen yang berfungsi menangkap energi cahaya dan mentransfer energi cahaya tadi menuju ke pusat reaksi yaitu klorofil A yang berperan langsung dalam proses fotosintesis. Fotosistem itu ada dua dalam fotosintesis, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dikenal dengan P700. Kenapa? Karena pigmen ini mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 dikenal dengan P680. Apa maksudnya? Mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, setelah mempelajari fotosistem tadi, sekarang kita mempelajari tentang bagaimana sih proses fotosintesis, tahapannya apa saja. Ya, sekarang kamu lihat harus dihafalkan reaksi kimia dari fotosintesis. 6H2O plus 6CO2 dengan berlangsung di klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari terbentuklah C6H2+O6 atau glukosa dan 6O2. Untuk merubah H2O dan CO2 menjadi glukosa dan oksigen ini berlangsung dua tahap, yaitu apa? Reaksi terang dan reaksi gelap. Kenapa di sini disebut reaksi terang? Karena di sini melibatkan energi cahaya. Jadi membutuhkan cahaya sehingga disebut reaksi terang. Kalau di sini reaksi gelap sudah tidak membutuhkan peranan cahaya sehingga disebut reaksi gelap. Sekarang ini skema garis besarnya. Ini tadi reaksi terang berlangsung di bagian kloroplas apa tadi? Yaitu di bagian tilakoid. Ya, atau grana, itu kumpulannya atau grana, kumpulan tilakoid. Kemudian reaksi gelap berlangsung di stroma atau cairannya kloroplas. Berdasarkan skema di sini, reaksi terang tempatnya di mana tadi? Tilakoid, kalau reaksi gelap stroma. Bahan baku. Bahan baku kalau di reaksi terang, di sini yang diolah adalah H2O. Di bahan baku untuk reaksi terang adalah H2O, nanti hasilnya ini berupa oksigen. Inilah yang harus dilakukan di reaksi terang. Kemudian apa yang terjadi di reaksi gelap? Garis besarnya tempatnya tadi di stroma, bahan baku yang diolah berupa apa? Ini tadi
Ya sudah, sekarang yang ini CO2. Nah, CO2 ini bahan bakunya untuk reaksi gelap, hasilnya berupa glukosa. Ya, ini oleh-oleh dari reaksi gelap. Saya ulang, ini pemaparan reaksi kimia fotosintesis. H2O, bahan baku reaksi terang, menghasilkan oksigen. CO2, bahan baku yang akan diolah di reaksi gelap, yang akan diubah menjadi glukosa. Inilah garis besar dari proses fotosintesis. Nah, sekarang ini, apa yang terjadi di reaksi terang sebenarnya adalah proses ini. Reaksi terang sebenarnya terjadi aliran elektron. Nanti ada dua aliran elektron, yaitu aliran elektron siklik dan aliran elektron non siklik. Yang perlu kalian ketahui di sini, bagaimana jalur atau alur dari urutan perjalanan elektron pada aliran elektron siklik maupun siklik. Kemudian fotosistem apa saja yang berperan di aliran elektron non siklik maupun siklik dan apa hasilnya. Ya, untuk menjawab ini kita pelajari skema di sini. Kelihatannya agak rumit, tapi nanti kalau sudah paham, insya Allah gampang, lebih mudah ya. Ya, di sini coba perhatikan. Ini ada foton, itu energi cahaya. Energi cahaya, atau gini sebelum saya jelaskan secara singkat dulu. Kenapa dikatakan aliran elektron non siklik? Dan satunya aliran elektron siklik. Aliran elektron siklik itu siklus, berarti berputar kembali. Di sini siklusnya mulai dari P700 kembali lagi ke P700. Itulah yang disebabkan aliran elektron siklik. Karena kembali lagi, kalau aliran elektron siklik, ini elektron berawal dari sini, yaitu P680, kemudian ke P700, tidak kembali lagi, tapi dia berakhir di NADP reduktase, sehingga alurnya seperti garis zigzag. Itu yang disebut dengan aliran elektron non siklik. Saya ulang, kenapa disebut elektron siklik? Karena elektron dari P700 kembali ke P700, kembali lagi, siklus berputar. Sedangkan aliran elektron non siklik, elektron dari awal tidak kembali ke semula. Ya, sekarang kita jelaskan satu persatu. Kita membahas dulu tentang aliran elektron non siklik yang tadi membentuk garis zigzag ya. Ini pertama ada saya tanya bagaimana alur dari aliran elektron siklik. Pertama, ini ada foton itu energi cahaya, akan segera ditangkap oleh pigmen-pigmen, yaitu diteruskan ke fotosistem 2 atau P680. Ya, setelah ditangkap oleh P680 ini akan terjadi eksitasi elektron atau pelepasan elektron. Akan terjadi pelepasan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer. Pada saat eksitasi elektron oleh P680 ini terjadi pemecahan H2O atau dikenal dengan fotolisis air. Pemecahan H2O karena ada cahaya, sehingga disebut foto itu cahaya, lisis pecah. Berarti pemecahan H2O fotolisis air. Sini apa tujuannya H2O dipecah? Supaya elektronnya ini bisa mensuplai elektron yang ada di P680 karena tadi dieksitasi atau dilepaskan. Sehingga di sini tidak stabil, kekurangan elektron akhirnya disuplai dari pemecahan H2O yang terpecah tadi. Elektronnya mensuplai P680, sedangkan oksigennya dilepaskan. Ya, saya ulang. Yang pertama, foton energi cahaya ditangkap oleh pigmen-pigmen dan ditransfer ke fotosistem 2. Diteruskan ke fotosistem 2. Nah, setelah ditangkap oleh fotosistem 2 atau P680, elektron akan tereksitasi atau dilepaskan dan ditangkap oleh akseptor primer.
Pada saat ini terjadi pemecahan H2O yang akan terpecah menjadi oksigen dan elektron atau ion H+. Elektronnya ini digunakan untuk mensuplai P680 yang kekurangan elektron karena mengalami eksitasi elektron tadi. Sedangkan oksigennya dilepaskan. Inilah salah satu hasil dari reaksi terang, yaitu oksigennya terlepas karena proses pemecahan H2O atau fotolisis air. Selanjutnya, elektron ditangkap oleh akseptor primer, kemudian diteruskan ke Pg, plastoquinone. Selanjutnya, diteruskan atau ditransferkan ke kompleks sitokrom, kemudian diteruskan lagi ke Pc, plastocyanin, dan terakhir ditransferkan atau diteruskan ke fotosistem 1, yaitu P700. Selanjutnya, pada saat di P700 ini juga terjadi penangkapan energi cahaya, dan energinya juga diteruskan ke P700 sehingga terjadilah eksitasi elektron. Elektron dilepaskan, ditangkap lagi oleh akseptor primer. Akseptor primer meneruskan elektronnya ke Fd, viridoksin. Terakhir, elektron diberikan ke NADP reduktase. Ini sebuah enzim. NADP reduktase. Apa tugas akhir dari NADP reduktase ini? Yaitu menggabungkan NADP dengan ion H+, dan H+ ini tadi hasil pemecahan air pada waktu fotosistem 2 di awal, sehingga terbentuklah yang namanya NADPH2. Ya, terbentuklah NADPH2. Ini hasil dari aliran elektron non-siklik. Nah, kemudian tadi pada saat transfer elektron, ketika terjadi transfer elektron atau aliran elektron dari Pg kompleks sitokrom, ini terjadi pelepasan energi yang digunakan untuk membentuk ATP. Jadi, hasil akhir dari aliran elektron non-siklik 1 adalah oksigen, hasil dari fotolisis H2O. Kemudian ATP dihasilkan dari ketika aliran elektron atau transfer elektron pada kompleks sitokrom. Pembentukan ATP ini disebut fotofosforilasi. Foto itu cahaya, fosfor itu fosfat. Ya, jadi di sini terbentuk ATP atau fotofosforilasi. Yang ketiga, hasil akhirnya adalah berupa NADPH atau NADPH2. Jadi hasilnya 3. Aliran elektronnya berupa zigzag yang dimulai dari P680, kemudian akseptor primer, Pg, kompleks sitokrom, Pc, P700, dan terakhir di NADP reduktase untuk alur dari aliran elektron non-siklik. Fotosistem apa saja yang terlibat di sini? Ada 2 fotosistem 2 dan fotosistem 1. Ini yang berperan dalam atau yang terlibat dalam aliran elektron non-siklik. Sekarang kita bandingkan dengan aliran elektron siklik, yaitu di sini ada apa tadi? Cahaya ditangkap, kemudian diteruskan ke P700. Selain itu P700 juga menerima elektron dari kompleks sitokrom dan Pc, kemudian terjadi eksitasi elektron atau elektron dilepaskan, ditangkap oleh akseptor primer. Nah, elektronnya ini diteruskan lagi ke plastoquinone, kompleks sitokrom, plastocyanin, kembali lagi ke P700. Jadi intinya elektron dilepaskan dari P700 kembali ke P700. Ini namanya aliran elektron siklik. Jadi ini waktunya lebih singkat, ya, jalur lintas. Karena jalur lintas lebih singkat, hasil akhirnya hanya berupa apa ini? Hasil akhirnya hanya berupa ATP, yaitu terjadi ketika
aliran elektron melewati kompleks sitokrom. Jadi perbedaannya jalurnya, kalau aliran elektron non-siklik bentuk garis zigzag yang berawal dari P680 berakhir di NADP reduktase, fotosistem yang terlibat, fotosistem 2 dan fotosistem 1. Hasilnya ada oksigen yang diperoleh dari fotolisis air atau terpecahnya H2O, kemudian hasilnya berupa ATP yang disebut proses fotofosforilasi, dan yang terakhir adalah NADPH2. Hasil akhirnya adalah NADPH2. Sedangkan aliran elektron siklik jalurnya elektron dari P700 dilepaskan ditangkap oleh akseptor primer ke plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, kembali lagi ke P700. Itu jalur aliran elektron siklik. Fotosistem yang terlibat di sini hanya satu, yaitu fotosistem 1 atau P700. Hasilnya juga hanya satu, yaitu ATP. Yaitu terjadi namanya proses fotofosforilasi. Nanti kalau kurang jelas bisa diulang-ulang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari, sebentar, kita sini. Berarti kesimpulannya, ini tadi adalah reaksi terang. Apa kesimpulan atau hasil akhir dari reaksi terang? Hasil akhirnya ada 3. Oksigen yang dihasilkan dari proses fotolisis air atau H2O. Kemudian ATP, dihasilkan ATP dari proses fotofosforilasi. Kemudian NADPH2. Ini adalah 3 hasil akhir atau oleh-oleh dari tahap reaksi terang. Di reaksi terang itu terjadi melalui 2 aliran ini, siklik dan non-siklik yang hasilnya 3, yaitu oksigen, ATP, dan NADPH2. Sekarang kita lanjutkan ke reaksi gelap. Reaksi gelap disebut dengan siklus Calvin-Benson atau disingkat siklus Calvin. Kenapa disebut siklus? Karena reaksinya ini kembali, jadi dia berputar, ya, kembali lagi. Siklus Calvin ini melalui terjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah fiksasi, dilanjutkan dengan reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi. Bagaimana penjelasan dari masing-masing tahapan tadi? Coba diperhatikan. Sama kayak tadi, kelihatannya rumit, tapi kalau sudah dicermati, dipahamkan, lebih mudah ya. Fiksasi itu pengikatan. Kenapa disebut tahap fiksasi? Karena di sini terjadi pengikatan CO2. Ya, tadi dikatakan bahan baku reaksi gelap adalah CO2. Nah, di sini CO2 akan diikat atau difiksasi oleh senyawa namanya RUBP. RUBP akan berubah menjadi PGA, ya, berubah menjadi PGA. Nah, di sini ada 6 RUBP dan 6 CO2 sehingga terbentuklah 12 PGA. PGA itu apa? Asam fosfogliserat. Asam fosfogliserat atau disingkat saja 12 PGA. Kemudian ini tadi disebut fiksasi. Saya ulang, fiksasi berarti pengikatan 6 CO2 oleh 6 RUBP menjadi 12 PGA. Asam fosfogliserat. Dilanjutkan dengan tahap reduksi. Tahap reduksi yaitu PGA, 12 PGA direduksi oleh senyawa ATP, ya, direduksi oleh dengan bantuan ATP dan NADPH menjadi fosfoglyceraldehyde. Kita ulang, apa yang terjadi di tahap reduksi? Yaitu 12 PGA akan tereduksi dengan bantuan ATP dan NADPH
di mana ATP sama NADP yang ini tadi adalah oleh-oleh atau hasil dari reaksi terang. Jadi hasil dari reaksi terang itu nanti diberikan di reaksi gelap, yaitu pada saat reduksi ini. 12 PGA direduksi dengan bantuan ATP sama NADPH sehingga terbentuklah 12 gal atau kepal, tak apa-apa ya. Biar lebih mudah, biasanya disingkat pegal, ya. Balik boleh. Ini kan PGA, biar lebih disamakan baru menjadi pegal, PGAL, ya. Apa pegal? Fosfoglycerol dehid. Nah, 12 pegal ini nanti yang dua akan dirubah menjadi, yang dua pegal akan dirubah menjadi glukosa, di mana ini adalah hasil akhir dari reaksi gelap. Sedangkan yang 10 pegal PGAL akan diregenerasi atau dirubah kembali menjadi 6 RUBP dengan bantuan ATP. Dan 6 RUBP ini nanti akan siap memfiksasi CO2 kembali. Itu seterusnya, ya. Saya ulang sekali lagi. Ini coba perhatikan. Siklus Calvin atau reaksi gelap melalui 3 tahapan. Yang pertama fiksasi, yaitu pengikatan 6 CO2 oleh 6 RUBP, ribolusa bifosfat. Pengikatan 6 CO2 oleh 6 RUBP menjadi 12 PGA, asam fosfoglycerat. Selanjutnya reduksi, yaitu 12 PGA direduksi menjadi 12 pegal dengan bantuan ATP dan NADPH. 12 pegal atau 12 PGAL ini yang dua akan dirubah menjadi glukosa dan yang 10 pegal akan dilanjutkan ke tahap regenerasi, yaitu dirubah kembali menjadi 6 RUBP dan siap memfiksasi lagi 6 CO2. Itu seterusnya. Jadi hasil akhir atau bahan baku reaksi gelap adalah 6 CO2, hasil akhirnya adalah glukosa C6H12O6 dengan bantuan ATP dan NADPH oleh-oleh dari reaksi terang. Jadi intinya tanpa reaksi terang tidak akan bisa berlangsung reaksi gelap, karena reaksi gelap ini membutuhkan bantuan senyawa ATP sama NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, selanjutnya sekarang contoh dari anabolisme yang kedua adalah kemosintesis. Kira-kira sama atau berbeda? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Untuk bisa menjawab, silakan dicermati dulu skema di sini. Ini ada senyawa 2NH2, ini asam amino dengan oksigen berubah menjadi HNO3 atau HNO2. Ini berarti lebih kompleks dibanding dengan NH2. Jadi juga di sini ada HNO2 atau ini nitrit berubah menjadi HNO3 atau nitrat, ini lebih kompleks. Itulah sebabnya di sini kemosintesis itu termasuk juga senyawa anabolisme karena terjadi penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks. Yang membedakan kalau fotosintesis dibantu energi cahaya matahari, kalau di sini tidak melibatkan energi cahaya matahari, tapi energi yang digunakan itu bersumber dari energi hasil energi yang dihasilkan dari reaksi kimia atau pembentukan senyawa organik oleh bakteri. Jadi kemosintesis itu adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan bantuan energi hasil reaksi kimia yang biasanya dilakukan oleh bakteri. Jadi di sini ada apa tadi? NH2 asam amino bersama oksigen dirubah menjadi nitrit. Kemudian nitrit dengan adanya oksigen dirubah menjadi nitrat. Ini nanti menghasilkan energi. Nah, energi ini nanti yang dipakai untuk membentuk senyawa organik. Itu yang disebut dengan kemosintesis.
sama juga oleh bakteri belerang. Ini ada H2S, asam sulfida akan bersama oksigen berubah menjadi belerang, kemudian belerang dan oksigen dan hidrogen berubah menjadi asam sulfida. Nah, ini nanti menghasilkan energi. Energi ini nanti yang akan dipakai untuk membentuk senyawa organik lagi. Dan itulah yang namanya kemosintesis. Sekarang kita jawab perbedaan di sini antara kemosintesis dan fotosintesis. Yang jelas yang pertama sumber energi. Kalau fotosintesis dari energi cahaya matahari, kalau kemosintesis energi hasil reaksi kimia. Kemudian pelakunya, kalau fotosintesis siapa yang melakukan fotosintesis? Yaitu organisme berklorofil, khususnya adalah tumbuhan. Sedangkan di sini adalah mikroorganisme yang tidak berklorofil, contohnya bakteri. Bahan dasarnya, kalau fotosintesis, yang sudah kita pelajari di awal tadi, yaitu berupa CO2 dan H2O. Kalau kemosintesis, bahan dasarnya di sini bisa ada yang dari hidrogen, ada yang belerang, ada yang asam amino, dan juga nitrit. Jadi hasilnya lebih bervariasi. Bahan-bahannya lebih bervariasi. Kemudian hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat atau glukosa. Sama, di sini juga sebenarnya adalah senyawa organik, bisa juga karbohidrat. Kemudian tempatnya, kalau fotosintesis harus berlangsung di kloroplas, karena di dalamnya ada klorofil. Kalau di sini, kemosintesis juga membutuhkan pigmen, semacam klorofil, tapi bisa pigmen yang lain, ya bisa karotenoid dan lain-lain. Itulah perbedaan antara kemosintesis dengan fotosintesis. Nanti supaya bisa lebih paham, bisa diulang-ulang dan jangan lupa setelah kalian melihat materi melewati tayangan video ini, nanti silakan dicatat, dirangkum agar kalian lebih mudah untuk mempelajari, untuk menghadapi ulangan-ulangan. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan pada materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang anabolisme, khususnya tentang fotosintesis dan kemosintesis. Kami akhiri, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya pada materi selanjutnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.